Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Oktavia Simorengkir dengan NIM 12S25033. Hari ini atau sekarang saya akan menjelaskan program Warehouse Incident System yang telah saya kembangkan atau setelah saya buat menggunakan bahasa C. Latar belakang program ini adalah untuk mengatasi masalah pencatatan manual di gudang yang sering menyebabkan stok tidak akurat dan laporan yang berantakan. Solusi yang saya buat berfokus pada 3 aspek, yaitu modularitas, integritas data, dan audibilitas. Nah, untuk yang pertama, saya akan membacakan soalnya. Soal dari M01 Warehouse Incident System. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, atau return type dan parameter. M01 Warehouse Incident System, sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengelolaan gudang mereka. Selama ini, pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan, yaitu stok tidak akurat, transaksi tidak tercatat dengan benar, laporan sulit dilacak. Nah, Anda diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis command line menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara lebih sistematis. Program akan membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Ketentuan umumnya yaitu program membaca input hingga menemukan setiap perintah dipisahkan dengan karakter hash. Nah, sistem harus konsisten, yaitu tidak boleh ada data rusak, tahan terhadap input yang tidak valid, tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Task 01, register incoming goods. Gudang menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang yang masuk harus dicatat. Format perintahnya itu receive, ID, name, quantity, price, report, aturan. Receive akan menambah barang baru ke sistem. Setiap barang unik berdasarkan ID. Data yang disimpan yaitu ID, name, quantity, price. Report menampilkan semua barang sesuai urutan masuk. Format output yaitu ID, name, quantity, price. Contoh inputnya receive B001 keyboard 10 150.000. Yang kedua itu receive B002 mouse 5 50.000. Report. Contoh outputnya adalah B001 keyboard 10 150.000,0. B002 yaitu mouse 5 50.000,0. Teks 2 yaitu handling shipment errors. Masalah mulai muncul ketika terjadi pengiriman keluar barang. Beberapa kasus yang sering terjadi yaitu barang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, jumlah transaksi tidak masuk akal. Format perintahnya itu ship, ID, quantity, restock, ID, quantity. Aturannya adalah ship mengurangi stok barang, restock menambah stok barang. Jika barang tidak ditemukan maka abaikan. Quantity itu lebih kecil sama dengan 0, abaikan. Stok tidak cukup, abaikan. Sistem tidak boleh crash. Contoh inputnya receive B001 keyboard 10 150.000. Ship B0013, ship B001 20, restock B001 5. Report. Contoh outputnya adalah B01 keyboard 12 150.000,0. Tes 03 yaitu audit log system. Manajemen ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Setiap aktivitas harus tercatat agar dapat diaudit. Format perintahnya yaitu audit, ID, format log yaitu log ID, type, quantity. Aturannya, setiap operasi yang berhasil dicatat yaitu receive, ship, restock. ID log bersifat global dan increment. Audit akan menampilkan data barang, seluruh log terkait barang tersebut. Urutan log yakni urutan sama dengan urutan kejadian. Contoh inputnya adalah receive B01 keyboard 10 150.000, restock B001 5, ship B013, audit B001. Contoh outputnya adalah B01 keyboard 12 150.000,0. 1 receive 10, 2 restock 5, 3 ship 3.
tantangan logikanya yang wajib dipahami. Soal ini bukan sekedar coding, tapi harus memikirkan bagaimana menyimpan banyak barang, bagaimana memastikan transaksi tidak merusak data, bagaimana memisahkan log antar barang, bagaimana menjaga ID log tetap global, bagaimana menangani input yang tidak masuk akal. Jika Anda hanya menulis kode tanpa memahami sistemnya, program akan gagal. Nah, sini saya akan menjelaskan program tersebut. Program yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu ada header dan definisinya atau kepalanya. Itu include stdio.h, include stdlib.h, include string.h. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan library standar untuk fungsi input output. Yaitu kemudian fungsi umum seperti atoy, atof dan untuk memanipulasi string. Selanjutnya ada define max items 100 yang artinya adalah untuk menemukan batas kapasitas gudang sebanyak 100 jenis barang, dan define max logs 500 yaitu untuk mencatat memori log atau 500 catatan agar penggunaan memori lebih terstruktur. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur data atau struct. Nah, yang ini type of struct ini yaitu untuk type of struct audit log yang ini sampai sini, yang ini sampai sini. Ini tuh untuk mendefinisikan tipe data untuk mencatat riwayat transaksi seperti ID log, tipe transaksi, ini jumlah, dan juga ID barang yang terkait. Selanjutnya ada type of struct item. Nah, ini untuk mendefinisikan tipe data untuk profil barang atau ID-nya, ID barang, nama barang, jumlah atau stok barang, dan juga harga barang tersebut. Selanjutnya ada variabel global untuk menyimpan status gudang. Nah, di sini ada item warehouse, max items, audit logs, max logs. Nah, ini tuh untuk deklarasi array global untuk menyimpan data barang dan riwayat log. Selanjutnya ada integer item count dan integer log count sama dengan 0. Nah, ini counter untuk melacak berapa banyak barang dan log yang sudah terisi di dalam array. Selanjutnya ada ini fungsi dekomposisi. Nah, ini integer find item idx ini untuk melakukan perulangan atau looping pada array warehouse untuk mencari indeks barang berdasarkan ID-nya. Jika ketemu, kembalikan indeksnya. Jika tidak, kembalikan ke -1. Selanjutnya ada yang ini void record log. Nah, ini itu setiap kali ada transaksi sukses, fungsi ini akan mengisi array logs, memberikan ID log otomatis atau log count +1 yang ini, dan menaikkan jumlah total log. Selanjutnya ini, yang ini ada handle receive. Nah, untuk ini sendiri berfungsi untuk menambahkan barang baru dan ada pengecekan. Jika ID belum ada dan slot masih tersedia, data akan disimpan ke array dan log akan dicatat. Selanjutnya ada handle ship yang ini. Nah, untuk ini sendiri yaitu berfungsi untuk dalam pengiriman barang. Dengan syarat barang harus ada, jumlah input harus positif, maksudnya tidak boleh minus, dan stoknya harus mencukupi. Selanjutnya ada handle restock. Nah, handle restock ini untuk menambahkan stok barang yang sudah ada. Syaratnya barang harus ada dan jumlah inputnya itu harus positif. Selanjutnya ada show report. Nah, show report ini untuk melakukan perulangan untuk mencetak semua data barang di gudang dengan format ID, nama, stok, harga. Ini ID, nama, stok, dan harganya. Selanjutnya ada show audit. Nah, show audit sendiri ini untuk mencetak data barang saat ini, lalu melakukan perulangan pada seluruh log global, tetapi hanya mencetak log
yang ID barangnya cocok, atau strcmp yang ini. Nah, soalnya ada main program. Di sini ada integer main, integer argc, dan char argv. Nah, ini adalah titik masuk program dengan parameter standar yang sesuai dengan instruksi. Selanjutnya ada char line 256, yaitu dan juga ini itu untuk membaca input dari user baris demi baris secara terus-menerus. Selanjutnya ada line strcmp ini. Nah, ini itu untuk menghapus karakter new line di akhir input agar perbandingan string atau strcmp-nya lebih akurat. Selanjutnya ada jika atau if strcmp line. Nah, yang ini itu syarat berhenti program yang sesuai dengan ketentuan soal. Selanjutnya ada strtalk. Nah, yang maksudnya strtalk ini, yang ini adalah memotong input berdasarkan karakter pagar. Potongan pertama dianggap sebagai perintah atau CMD. Selanjutnya ada yang ini sampai dengan yang ini. Ini adalah if else block, yaitu program akan mengecek apakah perintahnya seperti receive, ship, restock, report, atau audit. Kemudian ada strtalk 0 ini yang ada dalam dalam ini semua. Ini itu digunakan untuk mengambil parameter berikutnya seperti ID, nama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada atoy. Atoy ini berfungsi untuk mengubah string menjadi integer yang digunakan untuk quantity atau stoknya. Selanjutnya ada atof, yaitu mengubah string menjadi float atau double untuk price. Float ini untuk bilangan desimal. Nah, selanjutnya return null ini menandakan bahwa program kita itu berhasil jalan dengan sukses. Di sini saya akan melakukan input yang sesuai dengan soal. Tas 01. Nah, contoh inputnya adalah ini. Kita akan menjalankannya terlebih dahulu dengan command prompt. Jadi kita akan gcc tab sampai mendapatkan T601. T ini min o T06, enter. T06, enter. Selanjutnya kita masukkan yang tadi, contoh input yang diminta, itu ini, Ctrl C, kita Ctrl V, enter. Kita masukkan lagi ini, Ctrl C, Ctrl V, enter. Report, enter. Nah, hasil yang bisa dilihat, hasil output yang keluar sesuai dengan diharapkan, yaitu B001 keyboard 10 550 1000,0, B002 mouse 5 50.000,0. Bisa dilihat output yang diinginkan sudah sesuai. Selanjutnya kita masukkan kembali inputannya, yaitu ini, Ctrl C, kita Ctrl V, kita buat kembali shift Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, enter, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita masukkan kembali restock,
aduh, ini Ctrl C, Ctrl V, baru report. Nah, output yang diharapkan sudah sesuai seperti ini. B001 keyboard 12 550.000. Saatnya kita menjalankan program yang ketiga, GCC tap 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 tap. Nah, min O T06, enter, T06, enter. Nah, di sini kita akan masukkan teks yang ketiga. Contoh inputnya adalah ini, Ctrl C, Ctrl V, kita kan sini Ctrl V. Oh, maaf. Ini Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian kita masukkan restock, Ctrl C. Sudah, Ctrl V. Sip B001. Audit B001. Nah, contoh tipnya sudah pas. B001 keyboard 12 150.000,0, 1 receive 10, 2 restock 5, 3 sip 3. Nah, program saya sudah berhasil berjalan dengan sukses, dan juga input-output yang dikeluarkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang diminta pada soal. Sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika ada kesalahan kata, perbuatan maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi, shalom.